Halo penonton PIS, kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan bicara tentang sebuah fenomena yang belakangan ini sering kita dengar, yaitu tentang kekerasan di pesantren. Ya. Terakhir itu ada sebuah pesantren di Lampung, Darul Falah kalau tidak salah, itu di mana terjadi pembunuhan atau penusukan terhadap seorang santrinya sampai tewas. Sebelumnya juga kita dengar ada pesantren terkenal, Gontor, di dalamnya juga terjadi kasus yang lebih mengenaskan lagi ya, bahwa ada seorang santri yang tewas karena dibunuh oleh seniornya, tapi kemudian pengurus pesantren berusaha menutupi sampai akhirnya orang tua si santri menemukan sendiri kenyataan bahwa si santri tersebut, anak mereka itu terbunuh ya karena disiksa oleh para seniornya. Sebelumnya juga ada kasus-kasus lain ya, banyak kita dengar. Nah, kita ingin agar kita bisa bicarakan hal ini secara terbuka. Nah, di sini saya akan berbicara dengan dua anggota tim PIS nih ya. Yang satu adalah Irwan Amrizal. Halo. Iya Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu lagi adalah juga seorang penulis konten dari PIS dan juga dari Cokro TV, yaitu Kak Jito. Halo. Ya. Beliau, kedua orang ini kita undang karena beliau ya, itu adalah anak-anak pesantren tadinya. Ya. Jadi pernah bertahun-tahun sekolah di pesantren. Betul. Nah, saya mulai saja ya dengan minta agar teman-teman ini bicara tentang apa yang terjadi dalam pengalaman hidup mereka. Bisa dibilang begini nggak ya? Ya bisa dimulai oleh siapapun ya. Benar nggak ada kultur kekerasan di dalam pesantren di Indonesia ini? Itu nggak bisa bilang tidak sih Bang. Nggak bisa bilang tidak? Iya, karena memang itu nyata terjadi gitu, dan kadang-kadang juga itu dinormalisasi ya. Apa tuh artinya normalisasi? Dianggap sesuatu yang benar gitu. Kekerasan itu? Yes, atas nama penegakan disiplin, hukum dan lain sebagainya. Jadi saya mengalami itu sebagai santri. Kebetulan saya menjadi santri di salah satu pondok pesantren di Ponorogo, Jawa Timur, sekitar 7 km dari pondok pesantren Gontor. Dan pondok pesantren saya itu berkiblat ke Gontor, jadi modern juga. Gitu. Ini usia berapa? Saya ke sana itu lulus SMP, jadi SMA kelas 1, 2, 3 di sana gitu, setara dengan itulah gitu. Dan itu saya alami betul ketika pertama kali saya masuk ke pondok Bang. Jadi saya sebelumnya kan ya di luar pondok gitu ya, dan juga tidak merasakan kultur bahwa ke masjid itu sebelum maghrib harus gitu kan. Nah, ketika hari pertama dan ternyata semua santri itu harus ke masjid, bahkan jam 5 sudah harus ke masjid gitu ya, jam 5 sore, saya merasa santai-santai aja karena adaptasinya kan butuh waktu gitu ya. Nah, sampai di jalan menuju ke masjid, saya diberhentikan, jadi ada banyak santri yang telat ternyata. Dan saya kemudian ya dihukum di situ, ditampar lah ya, atau ditempeleng istilahnya. Nah, sebetulnya kan pengurus itu bisa mengidentifikasi santri baru atau santri lama itu dari papan nama. Jadi semua santri itu punya papan nama, Bang. Dan masing-masing santri dengan kelasnya itu dengan warna-warna tersendiri. Jadi bisa diidentifikasi lah mana santri baru, mana santri lama. Tapi saya sebagai santri baru waktu itu diperlakukan sama dengan santri lama. Gitu. Akhirnya saya ditempeleng. Perlakuan sama tuh artinya? Dianggap bahwa saya melanggar gitu kan. Ke masjid itu Pak. Dan itu sebagai sebuah kewajiban kan. Sementara kan saya yang baru itu belum tahu itu bahwa sebagai sebuah kewajiban yang harus datang sebelum jam 6 bahkan. Nah, karena diperlakukan sama ya agak shock juga pertama kali digampar. Orang tua saya juga mukul tapi nggak pernah gampar muka gitu loh. Jadi agak shock, dan yang lebih shock lagi setelah pulang dari masjid, sendal saya hilang. Jadi, sudah digampar, sendal hilang pula, dan itu hari pertama saya di pondok. Jadi tapi itu kan nggak perlu shock lah, kalau sendal hilang itu biasa. Untuk anak baru yang biasanya ke masjid itu nggak pernah ada isu sendal hilang. Oh, nggak pernah? Iya, waktu saya di rumah kan ke masjid, kan nggak pernah ada isu sendal hilang kan? Iya, artinya masjid Anda tuh masjid yang aman lah ya? Iya, gitu. Tapi kalau saya soalnya hilang. Dan ya itu ya kekerasan itu bahkan kelihatan ketika santri masih baru gitu.
Oke, kita hentikan dulu ceritanya. Jadi Anda adalah seorang santri di sebuah pesantren di dekat Gontor sana, ya 7 km dari hari pertama Anda masuk saja itu sudah mengalami langsung kekerasan. Ya? Nanti kita bicara lagi. Nah, kalau Anda, Mas Kanjito, sesuai pengalaman saya agak berbeda karena mungkin jenis pondoknya ya. Kalau Bro Irwan saya lihat pondok modern tadi, Gontor. Saya pondok tradisional, pesantren tradisional katakan. Oke. Jadi unsur kekerasan tuh saya pikir ada di mana-mana ya, termasuk di sekolah umum sekalipun. Jadi bukan hal yang baru ya, bukan hanya di pesantren, ini perlu saya tegaskan. Jadi kami tidak menghakimi pesantren gitu ya. Kami hanya memberi kesaksian bahwa di pesantren banyak kejadian seperti itu ya, harus diakui itu. Termasuk di pesantren tradisional ya, seperti saya itu ada. Cuman oknum atau pelakunya itu bukan santri. Karena di pesantren tradisional itu ustadz yang berperan di situ, termasuk ketika membangunkan sholat subuh itu ada ustadz. Ya ada santri cuma ngiringi doang, bawa lampu misalnya. Karena dulu saya di Sumatera Barat ya, pesantren saya. Oh, pesantren Anda di Sumatera Barat. Itu belum ada listrik di wilayah itu, belum masuk, masih pakai diesel itu loh. Jadi kalau jam 10 itu udah dimatikan dan waktu membangunkan subuh itu ya bawa lampu tadi, bawa lampu, terus ada murid yang bawa ada ustadz yang pakai tongkat mukul-mukul pintu gitu. Oh, mukul-mukul pintu. Iya. Bukan mukul-mukul kaki gitu. Ada waktu tertentu yang ustadz itu memberikan hukuman ya, tapi nggak setiap saat. Kadang nyiram pakai air gitu, modelnya begitu. Tapi kalau kekerasan, kalau di tempat saya di Sumatera Barat itu saya nggak menemui ada kekerasan fisik ya dari ustadz ya. Kalau maki-maki itu pasti ya, pakai air ya, itu ada kekerasan. Itu kalau disiram pakai air bukan fisik lah ya? Bukan fisik, itu masih ya paling basah gitu. Belum lah, nggak pakai jotos, sendang, nggak. Saya belum melihat itu di pesantren saya. Itu kalau dari ustadz ya. Tapi kalau kekerasan fisik di makna secara luas ya, seperti dalam konflik misalnya, ya itu terjadi pasti antara ustadz dengan murid. Itu bahkan terjadi kalau di pesantren tradisional gitu. Mereka berani melawan ustadz bahkan. Oke. Jadi berbeda dengan di pesantren modern barangkali ya, yang sama senior aja takut setengah mati. Kalau di pesantren tradisional tuh enggak. Ustadz muda-muda itu masih ada yang ngelawan malah sama santri-santri yang nakal-nakal itu. Jadi kulturnya memang berbeda, dan sesuai pengalaman saya, kekerasan di pesantren tradisional itu lebih minim lah menurut saya. Ada konflik-konflik kecil antar santri ya, itu dari situ. Kalau dari struktural jarang, atau di pengalaman saya belum ada ya, saya lihat. Karena begitu. Itu karena karena lokasi, misalnya karena di Sumatera Barat. Anda dengar nggak kalau di daerah, misalnya di Jawa ini, pesantren tradisional begitu juga? Saya kurang tahu ya, kecuali pesantren itu punya kedisiplinan yang ketat. Karena kalau saya dengar seperti kisah Gusmus misalnya, sewaktu menertibkan santri, ya ada yang nakal-nakal, Gusmus minta untuk dihukum. Gurunya nggak boleh malah. Jadi dinasihati secara khusus, dan menurut cerita Gusmus itu, yang dulu nakal-nakal jadi kiai-kiai besar katanya. Yang nakalnya? Yang nakal-nakal tadi. Bukan yang baik-baik. Bukan yang baik. Tapi itu mungkin hanya kiai-kiai tertentu ya, nggak semua kiai ya, pasti adalah pesantren tradisional yang keras, yang mukulan dan sebagainya. Saya pikir ada, karena cerita teman saya di Jawa Timur itu juga itu malah mukulnya pakai alat khusus yang katanya sakitnya luar biasa. Tidak hanya menjalin, katanya ekor ikan pari atau apa yang sakit banget itu. Jadi itu sudah bukan hukuman, penyiksaan menurut saya itu. Ada kekejaman semacam itu. Itu di tradisional juga. Tapi nggak semua, ada beberapa seperti itu. Ini kan Anda tadi mengatakan bahwa ini tidak hanya terjadi di pesantren, tapi juga di sekolah umum ya. Iya. Yang saya tahu, karena saya sekolah umum, tidak pernah saya masuk pesantren. Dan dari yang saya dengar, pernah nggak saya ditampar? Pernah, ya. Tapi, oleh guru, Bang? Oleh guru. Oke. Di masa saya masih SMP kalau nggak salah ya. SMA sih udah enggak lah. Tapi itu kan sesuatu yang di masa lalu. Ya. Jadi orang sekarang, kalau kita bicara anak-anak SMA sekarang, atau SMP sekarang, atau bahkan SD, itu umumnya orang nggak lagi mendengar adanya guru-guru yang melakukan kekerasan. Ya. Karena barangkali, kan sekarang guru-guru agak takut kali dia tindakan disipliner kali ya. Atau anak pulang dan mengadu kepada orang tuanya bahwa dia dikebukin gitu. Iya. Akhirnya orang tua akan datang ke sekolah. Nah, kalau di pesantren yang Anda dengar, sekarang masih ada? Masih, Bang. Jadi setelah kasus Gontor kemarin itu rame, di alumni khususnya angkatan saya juga beredar tuh kisah atau cerita lah ya.
bahwa salah satu santri masih kuliah masih mondok di sana. Sampai sekarang? Masih, iya, tapi sekarang udah ditarik oleh orang tuanya, itu mengalami kekerasan dan itu agak sadis sih gitu. Sesadis apa? Di WhatsApp grup WhatsApp yang beredar, di chat yang beredar itu adalah sampai dibanting segala macam, Bang, gitu. Jadi itu di luar bayangan hukuman yang pernah saya alami atau pernah saya dengar sebelumnya gitu. Jadi sudah sangat sadis selevel itu. Dibanting oleh dugaan saya sih oleh pengurus rayon atau pengurus rayon atau pengurus pesantren yang itu sebetulnya kelas 2 atau kelas 3 SMA gitu, Bang. Oke. Jadi sebetulnya kakak kelas. Yes, senior, ya penegak disiplin lah gitu ya. Nah, sampai kemudian berita itu nyampe ke orang tuanya dan orang tuanya datang ke pondok kami jauh-jauh dari NTB, Bang, gitu. Sayangnya ketika melapor segala macam itu tidak direspon. Sampai akhirnya orang tua ini atau wali santri ini menarik anaknya, bahkan ada 2 di sana sebetulnya anak wali santri ini untuk keluar dari pesantren. Jadi sampai sekarang tuh masih ada gitu. Padahal waktu saya kelas 3 SMA itu juga sebetulnya sudah ada mulai keluhan-keluhan tuh dari wali santri, Bang, bahwa anaknya tuh mendapat hukuman yang terlalu keras. Jadi kemungkinan sih wali santri mengadu ke kiai kami gitu ya. Terus kemudian kiai kami merespon dengan baik dan itu disampaikan kepada semua guru, semua pengurus pesantren gitu ya, bahwa hukuman tidak lagi sifatnya fisik, tapi misalnya denda. Nah, karena kebetulan pesantren kami juga dalam proses membangun misalnya, maka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu ya disuruh denda aja, bayar 1 sak semen gitu misalnya. Oke. Lumayan ya. Iya, jadi menghindari kekerasan fisik tapi juga punya manfaat langsung gitu bagi pembangunan pondok gitu. Itu lebih baik kan? Yes. Nah, saya pikir setelah saya lulus akan berjalan seperti itu, tapi ternyata dari WAG yang kemarin saya dengar gitu, yang saya baca, ternyata kekerasan itu masih ada gitu. Oke. Nah, kembali ke Anda, Mas ya, Mas Kanjito. Jadi kan begini, tadi Anda mengatakan bahwa itu mungkin terjadinya di pesantren modern kan? Ya. Ini pesantren tradisional. Ya. Mungkin Anda perlu jelaskan kepada kita semua atau kepada penonton. Sebetulnya apa itu pesantren modern dan pesantren tradisional, dan mengapa menurut Anda kekerasan-kekerasan semacam ini lebih lazim ditemukan di pesantren modern? Ya, saya pikir kalau untuk batas yang tegas tidak ada ya. Karena dewasa ini pesantren tradisional bergerak menuju modern juga. Jadi misalnya kalau di pesantren tradisional tuh yang membedakan secara jelas dulu itu ada pelajaran kitab kuning. Nah, ini ini yang di tradisional ya? Ya, di tradisional maksud saya. Yang di pesantren modern mungkin lebih kurikulum yang lebih maju yang digunakan. Mungkin sama pelajarannya misalnya soal tata bahasa, tapi mereka sudah mempunyai kurikulum yang maju, yang lebih gampang sebenarnya. Karena kalau kitab kuning itu yang dibahas yang bulat kemana-mana, kan terlalu luas, dan ini sebenarnya kalau dibilang untuk efektivitas, sebenarnya ya efektif yang modern kan itu. Tapi kitab kuning itu adalah apa? Kitab kuning itu adalah kitab-kitab lama yang ditulis ulama-ulama lama ya, dan itu tidak ada harokatnya, dan karena warna karena tanda ya. Ya. Karena kitab itu cenderung kitab-kitab lama yang digunakan warnanya agak kuning-kuningan gitu. Oh, kertasnya menjadi kuning-kuningan. Lazim disebut kitab kuning seperti itu. Itu perbedaan yang mencolok pertama ya, yang saya lihat sampai saat ini masih ya. Jadi kalau pesantren tradisional biasanya mengajarkan kitab kuning, sementara pesantren modern lebih ke kurikulum gitu. Kemudian ada pendidikan modern. Pendidikan modern. Yang modern ya, yang pesantren modern lebih banyak muatan ilmu-ilmu pengetahuan modern ya? Dari gini, kalau di pesantren tradisional pun sekarang ada sekolah modern, dulu nggak ada. Oke. Sekarang sudah ada, tapi kurikulum dalam hal keagamaan ya. Kalau di pesantren tradisional masih tetap berbasisnya tetap kitab kuning. Tapi kalau pesantren modern nggak, sudah kurikulum yang lebih maju lah, katakan lebih ringkas, lebih maju dan sebagainya. Dalam beberapa kitab masih sama ya, seperti Bulughul Maram masih diajarkan, itu kitab kuning juga termasuk, tapi masih diajarkan juga di pesantren. Anda enggak ya? Apa? Kitab kuning nggak pernah belajar? Tidak. Dan simpelnya sih, Bang, yang membedakan pesantren modern dan pesantren non-modern adalah pesantren ini berkiblat kemana.
gitu. Kalau pesantren ini berkiblat ke Gontor, maka dia bisa dibilang pesantren modern karena Gontor tuh pusat gitu ya? yes, jadi paling tidak sejauh ini ada 2 corak pesantren yang mana itu terpusat atau mengkerucut pada 2 pesantren, Gontor dan pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur, Tapal Kuda, Lirboyo, kemudian ya sekitarnya lah gitu ya. Itu modern atau? Yang di mana? Yang di Lirboyo. Nah, itu sebetulnya pesantren-pesantren tradisional atau pesantren-pesantren NU gitu. Dari sisi kurikulum jelas beda seperti yang tadi dibilang Kak Jito, dan juga dari sisi kehidupan kepondokan juga beda. Nah, kalau pesantren modern itu relatif tertutup karena santri itu nggak bisa atau dilarang untuk berinteraksi dengan orang di luar pesantren. Kalau modern? Iya, kalau modern. Jadi relatif ya tertutup gitu ya. Nah, kalau pesantren non modern, katakanlah tradisional yang coraknya adalah NU, itu masih boleh tuh. Bahkan beberapa teman tuh yang pernah cerita ke saya tuh, mereka tinggal di rumah-rumah orang kampung sebagai asramanya gitu. Oke. Sekarang kembali ke penjelasan Anda tadi ya. Anda kan tadi berhenti pada saat menjelaskan bahwa perbedaannya pertama adalah kitab kuning atau bukan kitab kuning. Lantas apa lagi? Tadi sudah disinggung sedikit sama Bro siapa namanya? Joni. Irwan. Saya seriusnya. Saya seriusnya. Oke, tadi sudah disinggung sedikit sama Bro Rizal. Irwan ya, jadi bahwa selain pengajaran kitab kuning tadi ada soal sebenarnya lebih spesifik ke senioritas sebenarnya ya, kultur senioritas ya. Itu yang di pesantren tradisional agak kurang, agak bias ya, nggak terlihat lah menurut saya. Apalagi saya di Sumatera Barat kan, karena di pesantren saya itu orang berdasarkan kampung. Jadi ada pondok tuh yang dibikin orang kampung mereka bikin rumah lah gitu, kecil-kecil gitu, dan diisi orang-orang sekampung itu gitu loh. Jadi ketika dia lulus ya orang kampungnya lagi yang masuk dan mereka bergerombol semacam itu. Karena kondisi seperti itu nggak mungkin lah ada senioritas ya, karena kalau beda kampung bisa perang terjadi itu, perang antar kampung itu karena ada konflik kecil sebenarnya, dan ini karena itulah mungkin yang meniadakan kultur senioritas tadi di pesantren tradisional ya. Itu ciri yang membedakan dengan pesantren modern tadi. Selain kita Anda cerita tentang Sumatera Barat. Ya. Tapi Anda tahu di pesantren-pesantren tradisional di misalnya di Jawa, ketiadaan senioritas juga terasa? Karena tidak ada struktur yang jelas ya, seperti pesantren modern kan itu ada strukturnya dia. Jadi ada yang diberi tugas untuk mengawasi dan memberikan hukuman misalnya. Kalau di tradisional nggak ada? Secara jelas nggak ada. Jadi mereka yang dekat dengan kiai senior yang kadang-kadang merangkap ustadz mereka di situ. Jadi yang kalau di tradisional ya? Tradisional. Jadi karena itu mereka punya sedikit wewenang lah, tapi sedikit. Karena mereka juga takut kepada orang tua murid. Kalau ada masalah kan yang dimarahi juga sama kiainya kan. Jadi struktur ini nggak jelas di pesantren tradisional. Oleh sebab itu senioritas tadi bukan tidak ada ya, hampir lah, sedikit lah itu. Tidak terlihat jelas di pesantren tradisional. Karena yang saya dengar yang cerita yang di Lampung tadi tuh, yang ada pembunuhan itu kan junior bunuh senior. Karena tersinggung oleh seniornya. Justru terbalik. Karena biasanya bukan penindasan apa kata ya, perundungan ya terjadi. Bully itu dari yang senior ke junior. Mestinya begitu ya. Tapi di Lampung itu sebaliknya. Kenapa? Karena tradisional itu. Jadi ada kecenderungan untuk melawan memang. Bahkan ustadz tuh dilawan kalau memang anaknya nakal banget, itu mereka nggak peduli. Dan itu kalau di pesantren modern karena tertutup dan itu mungkin nggak ada keberanian ya. Kalau ada apa-apa kan nggak bisa keluar. Kalau yang di tradisional dia bisa manggil orang sekampung ke situ, dan ini gitu. Iya, itu masalahnya di situ. Yang tadi dikatakan ada hubungan yang tetap erat ya antara yang di dalam pesantren dengan masyarakat sekitar. Itu salah satu ciri yang sudah disebutkan oleh Bro Rizal. Nah, Irwan. Soal kiai, kalau di tradisional tuh sentral ya? Sentral, dia jadi pusatnya. Jadi apapun perkataan kiai itu dia akan dipatuhi ya, meskipun salah.
Misalnya begitu, kayak kasus di Jombang itu ya. Nah, itu kan sudah jelas salah kan, aduan begitu banyak, dan itu tidak mungkin direkayasa kalau sudah begitu banyak kasusnya. Kalau 1-2 orang mungkin ya, tapi masyarakat sekitar bahkan mau jihad itu, membela pesantrennya, membela kiainya. Itu karena memang tradisi di pesantren tradisional begitu. Jadi pamor kiai, karisma kiai itu sangat sentral, bahkan lebih kayak apa ya, saya nggak mau menyebut diktator ya, agak sedikit ini opresif kayak gitu ya. Jadi dengan kata lain itu tidak terjadi di modern ya. Sentralitas dari seorang, taruhlah namanya kiai atau apapun. Iya, kalau di modern itu Bang bisa dibilang mirip secara organisasi ya, itu kayak negara. Jadi kiai itu sebagai presiden tentu saja punya otoritas ke santri, tapi dia juga punya pembantu, entah itu ustadz, entah itu santri-santri senior yang untuk menegakkan disiplin tadi. Nah, ketika kiai lewat di pesantren modern, ya semua santri juga ya menunduk takzim gitu ya segala macam. Tapi untuk aktivitas harian itu tidak semuanya ditanggung oleh kiai, gitu. Jadi karena kiai juga kan punya tamu, punya kesibukan dan yang lain-lain. Jadi ada pembagian kerja lah Bang, singkatnya gitu. Dengan ustadz-ustadz, baik yang senior maupun junior, dengan santri-santri senior ini gitu. Tapi kurang lebih gini, pesantren tuh biasanya dibikinnya oleh, kayak dalam kasus yang pesantren tradisional, ada seorang kiai membikin pesantren. Betul. Ya? Itu jadi kayak pesantren dia atau pesantren keluarga. Iya, betul. Kebanyakan begitu. Kebanyakan begitu. Iya. Kalau di yang modern? Sama Bang, kurang lebih begitu. Jadi, bukan organisasi jadi? Bukan. Itu yang membuat pesantren naik dan turun. Naik dalam pengertian ketika memang dipegang oleh kiai yang pertama, dia berkembang gitu ya. Tapi ketika dia sudah wafat, kemudian dipegang oleh ahli warisnya, entah itu anak atau ponakan, dia kemudian karena nggak capable ya, kemudian mundur. Itu cerita yang banyak biasa terjadi. Nah, yang membedakan antara dengan Gontor, karena Gontor punya badan wakaf. Jadi badan wakaf ini yang sebetulnya kiai itu hanya simbol gitu ya, tapi yang melaksanakan tata kelola segala macam itu adalah badan wakaf ini. Jadi mereka yang eksekutifnya lah gitu. Jadi siapapun kiai ini kemudian misalnya meninggal atau apa gitu ya, pesantren ini tetap jalan gitu. Tanpa kemudian kehilangan figur gitu. Kita kembali ke topik kita semua tentang kekerasan ya. Jadi tadi dikatakan ya, gara-gara justru sebetulnya sentralitas kiai itu tidak sedemikian kuat, ya, ada sebetulnya pembagian kekuasaan yang antaranya diberikan kepada santri-santri senior, ya, justru disitulah salah satu sumber dari kekerasan demi kekerasan, bisa dibilang begitu? Iya, dan saya nggak tahu juga itu genealogi kekerasannya itu bermula dari mana, tapi saya setelah lulus pesantren Bang, itu saya mengabdi. Jadi kan ada semacam aturan gitu ya, bahwa santri yang sudah lulus itu diwajibkan untuk mengabdi di pesantren yang lain. Nah, kebetulan setelah lulus saya mengabdi di pesantren kecil. Di Rangkas Bitung sana, sekarang sudah cukup besar. Nah, ketika saya atau kami kebetulan waktu itu ada 10 orang gitu kan, ingin menerapkan apa yang sudah kami alami gitu ya, kami dapatkan di pondok kami ke pesantren baru ini, itu nggak bisa. Karena ada gap, dan dari awal juga kiainya itu bilang ke kami, yang di sini beda ya dengan yang di sana, jadi tolong jangan disamakan. Omongannya memang sangat umum, tapi kami rasanya tahu bahwa yang dimaksud adalah model-model disiplin yang penuh kekerasan tadi. Gitu. Yang dulu di pesantren Anda nggak bisa diterapkan begitu saja di pesantren ini. Karena selain mungkin waktu itu pesantren masih baru berapa tahun gitu ya. Kemudian juga saya merasa kulturnya memang agak beda, nggak murni modern, walaupun kiainya ini juga alumni Gontor, tapi nggak murni modern karena ada perpaduan juga dengan pesantren tradisional gitu. Jadi ketika kami mencoba untuk menegakkan disiplin dalam pengertian penuh kekerasan tadi, itu agak kesulitan. Anda sebagai senior berusaha menegakkan disiplin dengan kekerasan. Sebagai ustadz saya. Sebagai ustadz. Sebagai ustadz. Anda pernah jadi ustadz? Iya, sebagai ustadz. Kemudian ya ada dilawan.
karena ada ada peringatan dari kiai itu, kemudian ya kami agak nahan diri gitu. Walaupun ada beberapa teman yang kayaknya pengen los gitu ya, tapi kan nampar gitu. Iya, tapi juga kami saling mengingatkan gitu. Tapi kita kembali ke sekolah asal Anda. Ya. Anda pernah jadi korban kekerasan di situ? Pernah, Bang. Yang ketika pertama kali saya itu terus kemudian lagi-lagi karena saya santri baru dan santri belum begitu tahu peraturan di pondok, saya pernah disuruh untuk jaga malam. Jadi setiap santri itu pasti pernah mengalami yang namanya disuruh jaga malam. Nah, jaga malam itu tentu saja malam-malam lapar gitu kan. Dan kantin pesantren kan tentu saja nggak buka. Yang buka adalah kantin milik masyarakat yang sekitar pesantren. Akhirnya beberapa teman bilang mau beli makan nggak gitu kan. Ya sudah, saya nitip. Dan saya beli makan segala macam. Besok paginya saya dipanggil sama bagian keamanan gitu ya. Nggak boleh itu? Dan saya, ya nggak boleh. Bukan hanya nggak boleh, dihukum, tentu saja dipukul segala macam, dan dibotak. Kemudian dipajang. Gitu. Di mana? Di tempat lalu lalang santri. Waktu itu di dekat dapur. Gitu ya. Dapur itu kan ya lumayan spot yang sentral juga ya buat kehidupan pesantren gitu. Pengalaman terburuk Anda apa? Itu kayaknya. Dan ya alhamdulillah sih saya sih lumayan inilah mengikuti arus gitu, Bang. Jadi makanya nggak jadi korban ya? Iya, jadi korban juga dan sempat juga jadi pelaku sih. Pelaku itu gimana ceritanya? Namanya santri kan, Bang, ya beranjak kan dari jadi senior dan ketika itu kan seperti yang tadi dibilang bahwa kultur pesantren adalah setiap santri yang kelas 5 yang itu kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA yang itu kelas 6 itu menjadi pengurus. Nah, pengurus itu diberi otoritas untuk menegakkan disiplin dengan cara ya melakukan kekerasan, pemukulan segala macam. Anda memukul? Ya itu ya. Nggak, ini jujur aja. Ya tentu saja. Itu yang itu yang nggak bisa dihindar gitu kan. Jadi nggak, Anda kan bisa nggak mukul. Nggak, ini tidak sedang menyalahkan ya. Iya. Itu karena si junior Anda kenapa? Iya banyak ya melakukan pelanggaran ya. Jadi kami panggil terus kemudian ya. Nah, yang satu hal yang juga perlu di-mention di sini, ini Bang. Jadi, pengurus ini kelas 5 maupun kelas 6, yang kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA itu, ketika dia ada di forum namanya mahkamah, yaitu forum mengumpulkan santri-santri yang dianggap melanggar, itu kelas 5 atau kelas 6 ini, pengurus ini, itu dia menjadi JPU, menjadi hakim, menjadi hakim, sekaligus menjadi algojo. Jadi santri yang kemudian dikatakan melanggar itu juga bingung untuk membela diri, gitu. Jaksanya dia, hukumnya dia, hakimnya dia. Hakimnya dia dan juga kemudian eksekusioner gitu kan, algojonya. Jadi pernah ada saya melihat langsung gitu, misalnya ada santri yang kemudian dianggap melanggar, kan ada catatannya ya. Kemudian dia merasa nggak melakukan pelanggaran itu, kemudian dipanggillah santri lain yang jadi cepunya ini mengadu, jadi jasus. Jadi gitu Bang. Kehidupan pesantren, kalau saya melanggar, dipanggil di mahkamah, saya harus melaporkan atau menulis 3 orang lain santri yang juga melanggar. Makanya mahkamah itu nggak pernah sepi. Anda harus mengadukan orang lain? Yes. Supaya apa itu? Iya, rame-rame. Atas nama disiplin, penegakan disiplin. Gitu. Oh, yang melanggar bukan saya aja nih. Iya. Ada teman-teman saya. Iya. Maka Anda rame-rame datang ke mahkamah. Iya, pelanggaran disiplin itu kan asumsinya terjadi setiap hari ya. Dan si kakak-kakak pembina ini atau pengurus ini kan nggak mungkin mengontrol satu persatu atau melihat satu persatu. Maka yang disuruh menjadi jasus atau cepu lah bahasa anak-anak sekarang itu adalah yang sudah melanggar ini, yang sudah dipukuli, terus keluar dari sana disuruh cari 3 orang yang melakukan pelanggaran. Gitu. Itu yang kemudian mahkamah tadi atau hukuman tadi nggak pernah sepi setiap malam gitu. Nah, bentuk hukuman paling berat apa yang pernah Anda lihat atau Anda
ya lihat di ketika Anda menjadi santri? Itu terjadi ya 2 bulan setelah saya menjadi santri pertama gitu Bang. Jadi waktu itu hari Jumat itu hari liburnya pesantren kan. Itu kami tiba-tiba, saya nggak tahu, dikumpulkan semua satu pondok kayaknya itu. Terus kemudian ada 1 orang santri yang ternyata 1 tingkat di atas saya, itu yang disuruh maju, kemudian dihukum, dipukul segala macam. Artinya dipukul oleh pengurus ini. Kelas 5, lebih kelas dari 6. 1 orang? Iya. Dipukulin jadi? Iya, dipukulin. Di hadapan semua santri. Gitu. Tar gitu ya? Nah, ya ada yang pakai tangan kosong, ada yang pakai sapu, ada yang pakai rotan gitu. Oke. Terus kemudian setelah itu semua, dia juga harus disiram dengan air kotor, air comberan. Air comberan? Yes. Belakangan saya tahu bahwa... Kalau Jito kan masih air biasa ya? Itu bangunin sholat subuh. Iya, itu soal lain ya? Iya. Belakangan saya baru tahu ternyata santri itu dianggap melakukan perbuatan asusila dalam pengertian melakukan sodomi terhadap santri yang lain. Itu. Oh ini cowok semua sih ya? Iya, cowok semua. Nah, masalahnya santri ini mengaku nggak melakukan itu. Ya tidak mengaku lah dia. Iya. Dan dia tetap di pesantren kami itu sampai dia lulus. Dan saya nggak kenal dekat, bahkan juga nggak pernah bertegur sapa, tapi dari beberapa teman yang pernah tahu gitu ya tentang kasus ini, ya menurut pengakuan si katakanlah santri yang melanggar ini, dia nggak pernah melakukan itu. Jadi keadilan seperti apa yang ingin ditegakkan sebetulnya kan? Karena memutuskan ya si senior itu. Iya, gitu. Dan si santri yang dianggap melanggar ini kan nggak punya kekuatan juga untuk membela diri gitu, Bang. Ini si kiai itu, siapa pemimpin pesantren, sama sekali tidak terlibat? Ya, karena sudah ada pembagian tugas dan pembagian kekuasaan, sepertinya sih tidak mau terlalu mengintervensi lebih jauh, Bang, gitu kan. Jadi si kiai membiarkan gitu? Membiarkan penegakan disiplin, iya, tapi pemukulannya kayaknya tidak. Karena yang seperti yang saya bilang tadi, ada keluhan gitu loh dari wali santri bahwa anaknya dihukum dengan cara yang lebih sadis gitu. Sehingga kemudian kiai saya itu memberikan alternatif hukuman gitu loh, dibanding yang menggunakan kekerasan tadi gitu. Kalau di Anda gimana? Kalau ada pelanggaran, ada kekerasan, Anda bilang nggak ada ya? Nggak ada. Kalau kekerasan fisik, setahu saya belum pernah lihat ya yang digambarin di pesantren saya tentu saja. Karena mungkin kulturnya berbeda, masyarakatnya juga berbeda. Jadi ketika saya masuk pesantren, saya pikir akan seperti di Jawa tadi yang diceritakan oleh saudara Irwan tadi. Ternyata berbeda, gitu. Kulturnya berbeda. Jadi kalau ada pelanggaran, ya yang setahu saya ya ada sih ustadz ya yang menghukum tuh ada sih. Yang main gambar tuh ada juga. Tapi itu tidak dilakukan oleh senior, satu lagi kan, karena jika dilakukan senior maka akan terjadi perlawanan di pesantren tradisional. Makanya yang melakukan itu ustadz, atau kalau kiai saya belum pernah lihat atau pimpinan belum pernah lihat. Jadi memang ada ustadz-ustadz muda terutama itu yang kadang bisa main tangan, ada itu kekerasan semacam itu kalau mereka melanggar misalnya. Seperti yang tadi sholat subuh tadi, yang ada yang menyiram pakai air itu yang ringan ya. Ada juga yang digambar misalnya, yang tadi ada upacara misalnya pagi-pagi itu, atau pertemuan lah, bukan upacara ya. Setiap pagi itu ada sebelum masuk kelas pertemuan di depan. Nah itu ada penghukuman untuk yang nakal-nakal. Kebetulan saya nggak nakal dulu. Karena sebelum masuk pesantren saya itu orang anak nakal, ingin bertobat gitu katakanlah. Jadi saya menjadi teladan di situ. Itu yang bikin dia aman ya. Cuman gini, ada anggapan bahwa ini bedanya antara si pesantren modern sama tradisional adalah begini. Si modern ini umumnya same sex, satu jenis kelamin kan, laki-laki semua, perempuan semua. Ini yang tidak terjadi di pesantren tradisional kan. Nah, sehingga ada anggapan atau tuduhan atau apalah namanya ya. Salah satu masalahnya kalau di pesantren tradisional bukan kekerasan fisik. Ya, tapi kekerasan seksual. Iya. Itu benar nggak? Ada beberapa kejadian ya. Kalau di pesantren saya tidak menemukan itu.
Tapi saya melihat di pesantren tradisional lain, ya terutama yang terbaru di Jombang itu kan yang menggegerkan As-Siddiqiyah itu. Dan itu terjadi karena memang faktornya tadi ya sebut Bang Ade tadi bahwa di asramanya dipisah sebenarnya dalam pondok itu. Ada ruang berbeda, ada kompleks berbeda ya antara santri perempuan dan santri laki-laki. Cuman ada kalanya mereka bertemu gitu loh. Apalagi kalau dengan petinggi pondok atau katakanlah anak pondok atau yang punya pondok. Ya seperti di Jombang itu ya. Itu bisa ketemu mereka dan itu tidak menghalangi mereka untuk bisa berinteraksi, entah itu ada kegiatan tertentu gitu ya. Ini yang kemudian menyebabkan banyak ya kasus macam ini banyak terjadi di pesantren tradisional karena memang secara konsepnya udah beda banget. Maka benar kata Bang Ade kalau di pesantren modern itu kekerasan fisik yang terjadi, di pesantren tradisional itu kekerasan seksual yang banyak terjadi gitu ya. Dan ini saya rasa memang agak sulit ya untuk artinya untuk diakhiri ya, karena memang faktor kiai atau pemilik pondok katakanlah terah birunya di situ pengaruhnya sangat kuat seperti di Jombang itu yang bahkan masyarakat ingin berjihad membela padahal itu mereka nggak mau tahu bahwa itu mereka salah atau ada kemungkinan kiainya itu salah karena kiai juga manusia atau anak kiai itu manusia, tapi karena penghormatan yang luar biasa ya, itu yang membuat mereka akhirnya membutakan ini nalar tadi. Ini yang saya lihat di banyak kasus di Jawa Tengah, di Jawa ya bukan Jawa Tengah, di Pulau Jawa lah katakan begitu. Tapi yang di pesantren saya dan umumnya di Sumatera Barat itu berbeda ya kasus seperti ini kok. Jadi penghormatan kepada kiai, pada ustadz itu memang beda jauh Bang. Kalau di Jawa itu kan sampai munduk-munduk, sampai ngesot istilahnya, ada yang kayak gitu ya, sampai saking hormatnya banget, sampai nggak berani lihat wajahnya. Kalau saya enggak, di pesantren saya itu, makanya saya kebiasaan waktu pulang ke kampung ya, ketemu kiai saya lihat wajahnya Bang, karena saya nggak tahu ternyata ada di Jawa itu nggak boleh lihat wajah kiai gitu. Nggak boleh, itu nggak sopan katanya loh. Justru kalau di pesantren saya justru harus melihat wajah, karena itu sopan, itu menghargai orang bicara dan sebagainya. Nah, kultur ini sudah berbeda ya, cara penghormatannya sudah berbeda. Tapi kalau di Jawa, ya itu kultur justru penghormatan yang itu penghormatan dan itu karena dosis berlebihan jadinya malah pengkultusan akhirnya. Jadi kesalahan. Jadi Anda merasa bahwa terjadinya rangkaian kekerasan seksual di pesantren-pesantren tradisional itu lebih karena tadi pengkultusan. Karena pengkultusan berlebihan akhirnya 1-2 orang nggak berani bicara misalnya. Ketika ada korban banyak baru berani kasak kusuk. Kemudian kalau sudah alumni misalnya dia baru berani ngomong karena begitu kuatnya proteksi di situ sehingga kalau dia ngomong itu akibatnya akan berbahaya. Dan pasti tidak diterima kebenaran versi dia. Ini kasus yang kita ketahui dari Jombang kemarin kan itu. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih buat masing-masing Anda. Menurut Anda ya, mengakhiri kalau dalam kasus pesantren modern adalah semacam siklus atau kultur kekerasan tuh harus di mana ya? Gimana mengakhiri ini? Karena kita menganggap pesantren tetap penting ya. Cuman kalau bentuk-bentuk kekerasan itu terus membudaya, ya kalau saya jadi orang tua, saya nggak mau masukin anak saya ke situ. Iya, pertama ya harus pihak pesantren ya harus mengakui bahwa itu terjadi Bang. Tanpa ada pengakuan itu terjadi, kayaknya agak susah tuh pesantren untuk mau berbenah diri gitu. Jadi harus ada pengakuan dulu gitu ya. Bahwa penegakan disiplin itu kadang-kadang dosisnya terlalu berlebihan, terutama pada tindakan-tindakan kekerasan. Terus yang kedua, pesantren-pesantren ini perlu memikirkan alternatif untuk penghukuman. Misalnya tadi betul. Tidak lagi pada penghukuman fisik tubuh gitu ya, tapi misalnya pada hal yang lain, entah itu denda segala macam. Atau bahkan bisa jadi misalnya di pesantren saya dan di periode saya juga tuh pernah diterapkan yang melanggar-langgar ini Bang, disuruh ngaji di depan rumah kiai. Jadi dari, saya lupa persisnya, dari habis sholat isya lah, sampai jam 12 malam misalnya. Itu kan bentuk hukuman juga, itu kan seperti anak yang dihukum terus suruh duduk di pojokan gitu, nggak boleh bergerak-gerak gitu kan. Itu kan kurang lebih sama kan penghukuman itu. Terus yang ketiga memang juga harus ada mekanisme SOP gitu ya. Kalau misalnya santri mendapatkan kekerasan atau wali santri lah. Karena yang terjadi di Gontor maupun di pesantren saya itu kan sepertinya tidak ada SOP di mana
ketika santriwali ingin mengadu bahwa anaknya menjadi korban kekerasan, itu harus lari kemana, mengadu kemana, gitu kan. Dan kalau yang saya dapat misalnya dari WAG yang beredar terkait dengan pesantren saya itu, orang tua yang datang jauh-jauh dari NTB ini tidak terlalu didengarkan gitu loh, Bang. Merasa tidak didengarkan sehingga akhirnya dia mengambil keputusan ekstrim, ya udah anaknya ditarik. Jadi perlu dibuat SOP sehingga kiai tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan, gitu. Dan itu kan kalau nama kiai agak tercoreng itu agak repot tuh buat pesantren karena nanti pesantrennya Tapi punya dalam kasus Gontor yang kemarin kan memang bahkan si pimpinan pesantrennya menutup-nutupi ya. Betul. Nah, itu lagi-lagi tadi saya bilang butuh pengakuan bahwa itu ada di dalam pesantren. Terus yang ketiga juga negara, dalam hal ini Kementerian Agama. Sebetulnya Kementerian Agama dan Kementerian PPA itu itu pernah bikin buku panduan, Bang, tentang pesantren ramah anak pada tahun 2018. Cuman memang itu baru tahap sosialisasi dan itu pun kalau menurut pihak yang berwenang di sana belum disosialisasikan ke semua pesantren karena kan menurut dia tuh ada 37.000 pesantren dan itu agak susah tuh untuk menjangkaunya gitu. Dan yang lebih penting dari itu juga mereka sebetulnya udah mulai mau merumuskan aturan gitu ya, bagaimana pesantren kalau misalnya terjadi kekerasan seksual maupun kekerasan fisik. Jadi walaupun seperti nampak seperti pemadam kebakaran, tapi paling tidak negara juga mau terlibat gitu. Dan ini kalau sampai terjadi. Ya, kalau sampai terjadi agar kemudian bisa dikurangi lah siklus kekerasan itu, walaupun untuk menghilangkannya agak susah gitu, Bang. Atau waktu lama lah ya. Ya, butuh waktu lama. Anda gimana? Saya ada dua hal ya setidaknya yang harus diperbaiki untuk pesantren khusus tradisional ya, yang karena saya besar di sana. Karena kekerasan seksual terutama yang terjadi di pesantren tradisional itu terhalangi oleh kekuatan pamor dari karisma kiai dan elitnya, elit pesantren. Ya. Jadi yang perlu diubah dari kultur masyarakat adalah cara memandang kiai, gitu. Cara memandang elit pesantren. Ini harus diubah selama ini. Penghormatan tentu boleh, yang nggak boleh kan pengkultusan. Kan. Selama ini yang saya lihat ramai di banyak pesantren itu pengkultusan, itu sudah nggak real. Makanya ketika saya pulang dari Sumatera Barat, wah, saya agak ke Muhammadiyah saya ini. Meskipun pesantren saya itu sebenarnya mirip NU. Karena organisasinya aja yang beda nama. Pelajarannya sama, gitu ya. Kitab-kitabnya sama. Karena saya melihat pesantren-pesantren di Jawa itu memang kulturnya begitu ya, penghormatannya terlalu berlebihan dan ini akhirnya mereka dilarang untuk suudzon gitu loh. Padahal untuk hal-hal untuk mencegah hal yang negatif lebih besar, suudzon itu perlu dilakukan. Misalnya sudah ada indikasi pengaduan ada kekerasan seksual, ya harus tidak lanjuti dong, harus suudzon dong. Jadi kita harus berpihak pada korban gitu loh. Soal penghormatan nanti dulu, dibuktikan aja dulu. Gitu. Kalau memang benar ya udah. Kalau enggak ya nggak apa-apa, wong kita sudah berpihak pada korban kan. Itu pun nggak hina gitu loh. Jadi kultur ini yang harus dibenahi ya oleh semua masyarakat ya, terutama di pesantren yang masih kolot masyarakatnya, yang masih mengagung-agungkan dan sebagainya. Karena kalau memang kiainya benar, elit pesantrennya benar ya nggak bersalah, ya nggak masalah, kita nggak dosa. Karena tujuan kita ingin menguak kebenaran kan, karena ada indikasi tadi. Tapi kalau memang benar dan ini ya harus konsekuensi kan. Ini ya hilang hormat ya nggak apa-apa, kena hukum nggak apa, itu konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan oleh kiai atau elit pesantren. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, saya pikir pemerintah harus lebih ini ya. Saya setuju dengan saudara. Kembali pemerintah ya? Iya, harus. Ini karena bagaimanapun itu negara kuncinya di sini. Karena saya melihat baik Menteri Agama, apalagi Menteri Pendidikan, Menteri Agama sekalipun kalau urusan sama pesantren itu maju mundur, Bang, saya lihat. Nggak terlalu berani. Kalau orang Jawa bilang wani-wani angas. Jadi berani nanggung gitu loh. Nggak langsung, udah. Misalnya ada kasus kotor, harus tegas gitu. Enggak dari awal. Cabut izin kepada ya? pesantren. Pada pesantrennya terutama. Karena pelanggaran semacam itu muncul, pesantren lalai. Itu nggak cukup hanya menyalahkan pelaku dong. Itu karena sistemnya pengawasan nggak ada dari pucuk ke bawah, nggak ada. Jadi yang bawah aja yang sudah sesuka dia. Padahal seperti kata Bro Irwan tadi, itu perlu ada pengawasan dari pucuk. Dan bagaimana bisa melakukan pengawasan dari pucuk kalau negara intervensi ke sana. Gitu loh.
Itu intervensi yang pertama, intervensi ke pucuknya, ke elitnya ya. Yang kedua, intervensi yang kedua adalah membuat semacam posko ya. Pemerintah itu harus hadir di setiap pesantren. Minimal harus ada posko khusus untuk konseling. Misalnya ada kasus kekerasan seksual, kalau di pesantren kekerasan fisik misalnya. Terus ada posko khusus yang isinya adalah corong yang bisa keluar. Nggak ada corong internal saja. Dan corong keluar mana? Ya ke Komnas HAM misalnya. Atau ke pengawasan anak misalnya, atau ke Kementerian Agama, Pendidikan dan sebagainya. Corong yang bisa nyambung ke semua sektor ini yang memungkinkan bagi korban ya untuk mengadu. Bagaimana tidak lanjutnya? Ya kan bisa dilakukan ini kan pendalaman kasus. Benarkah ini atau sekedar jatuh cinta pada anak kiai berharap jadi mantu nggak terlaksana membuat kasus yang palsu misalnya. Kan bisa saja terjadi. Ya itu bisa didalami, bisa diinvestigasi. Tapi ini penting, ya, negara harus hadir, harus kalau memang tidak bisa dari negara yang melibatkan lah, seperti Komnas HAM tadi atau lembaga-lembaga LSM tadi untuk membantu pengawasan gitu loh. Dan ini sangat penting untuk mengurangi ya, karena kasus ini sudah banyak terjadi di mana-mana dan terus terulang, Bang. Ini kenapa kok negara masih, tadi saya bilang wani-wani angas tadi, kenapa nggak total gitu, nggak terjun, nggak mengintervensi? Ini kewajiban negara. Saya pikir ini kita sudah banyak bicara, Anda sudah menyampaikan begitu banyak hal. Kita tentu saja berharap siklus kekerasan fisik dan kekerasan seksual di pesantren ini bisa diakhiri ya. Karena semestinya ya pesantren kita menganggapnya sebagai sebuah tempat yang aman, yang bersih dari kekerasan. Tapi ternyata seperti Anda ceritakan malah terjadi nih siklus kekerasan. Jadi kita berharap sekali baik pihak pesantren maupun masyarakat dan negara hadir di sini untuk menghentikan siklus kekerasan ini. Terima kasih. Penonton Peace, demikianlah pembicaraan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bro Irwan dan Bro Kajito ini bisa membawa manfaat buat kita semua dan didengar oleh negara. Kita mengharapkan kultur pesantren yang lebih baik dari yang sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Mari.